Salam Sobat STTII, berjumpa kembali dalam acara Renungan STTII. Kali ini renungan kita diambil dari surat Efesus. Surat Efesus, surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, terdiri dari 6 pasal. Banyak para penafsir membagi menjadi 2 bagian, yaitu pasal 1-3 itu ajaran atau doktrin, kemudian pasal 4-6 itu adalah aplikasi atau pengamalan atau doing. Nah, tetapi sebenarnya di tengah-tengah itu pasal 3 ayat 14-21 isinya adalah pengagungan atau doksologi. Jadi pembagiannya seperti ini. Pasal 1 ayat 1-3 14 itu doktrin, pasal 3 14-21 itu doksologi, pasal 4-6 itu do atau praktek atau amalan. Jadi atau begini, pasal 1 ayat 1-3 14 itu pengajaran, lalu pasal 3 14-21 itu pengagungan, pasal 4-6 adalah pengamalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau demikian maka ajaran-ajaran yang tertulis dalam pasal 1-3 adalah ajaran-ajaran yang puncaknya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada ajaran kristologi di situ pasal 1, ada ajaran soteriologi, ada ajaran teologia proper, kemudian ada ajaran mengenai doa, ajaran mengenai kuasa, ajaran mengenai Roh Kudus. Ada semuanya di pasal 2 dan 3 itu ada ya, keselamatan, Kristus dan Roh Kudus ada. Nah, semua ajaran ini puncaknya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi juga kemuliaan nama Tuhan itu sebagai dasar untuk pengamalan. Jadi mulai pasal 4 ada pengamalan, tapi didahului tadi doksologi pasal 3 14-21 tadi. Jadi semua penerapan, semua pengamalan kehidupan Kristen seharusnya dasarnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajaran apapun yang di dalam kitab suci untuk kemuliaan nama Tuhan. Penerapan apapun, tindakan apapun, ucapan apapun bagi orang percaya, dasarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap pada waktu Bapak Ibu belajar Alkitab, belajar ayat-ayat kitab suci, ujung-ujungnya harus untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, menunjukkan kita ahli tafsir, menunjukkan kita fasih mengenai Alkitab, mengerti, ahli, bukan seperti itu. Mestinya ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah saudara sedang menerapkan firman Tuhan? Apakah sedang melakukan ayat-ayat tertentu, menerapkan ayat-ayat tertentu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Atau Bapak Ibu Saudara membicarakan ayat-ayat firman Tuhan? Atau Bapak Ibu Saudara sedang memikirkan firman Tuhan? Atau Bapak Ibu Saudara sedang melakukan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah motifnya? Semuanya seharusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik belajar maupun menerapkan firman Tuhan, dasarnya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berpikir, berbicara, bertindak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas peringatan yang Tuhan berikan kepada kami lewat surat Efesus, bahwa semua ajaran yang terdapat di dalamnya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga penerapan-penerapan yang diusulkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus adalah dasarnya bagi kemuliaan nama-Mu.
Biarlah hari ini kami bertindak, berpikir, berbicara hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Mohon pimpinan-Mu untuk melakukannya, mencerminkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.